Nah, jadi makanya kalau teman-teman lihat di sini ada nama-nama yang masuk, makanya nama-nama ini teman-teman bisa cek nanti di online tradingnya teman-teman. Nama-nama ini yang banyak dibeli oleh asing. Pegas lah, INTP, LPPF, INDI dan lain sebagainya. Terus untuk rebalancingnya ini tadi itu pakai brokernya ZPay. Nah, jadi kalau teman-teman jadi jangan kaget dulu, wah asing net buy signifikan ya hari ini, berarti minggu depan pasti naik. Belum tentu. Karena asing net buy signifikan hari ini karena ada rebalancing. Nah, terus jadi kalau gitu, apakah berarti besok udah turun? Apakah besok udah nggak bisa naik? Belum tentu juga. Kayak yang gue bilang, kita mesti mantau gimana nanti laporan keuangan dari US itu paling kelihatan dari sini ya, S&P 500. Ini bisa kembali bergerak menguat apa enggak? Yaitu nanti kita akan bahas lah. Jadi kalau laporan keuangannya oke, menurut gue untuk Indonesia juga bisa positif karena dari sektor komoditas dan banking itu teh. Oke, menarik. Jadi dari ETF ini biasanya dampaknya berapa lama sih kok kayak besok ini? Apakah cenderung saham-saham yang hari ini dia kena rebalancing ini bakal lanjut atau koreksi nih biasanya? Ya, jadi kalau untuk rebalancing ini biasanya kan ada tanggalnya ya. Jadi setiap periodenya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kayak nanti itu misalnya MSCI rebalancing itu di bulan November, ya kan? Jadi rebalancingnya itu pas penutupan. Jadi kalau misalnya kayak si Wisdom Tree ini kan harus sudah beres atau berlaku di hari penutupan trading tanggal 20. Jadi pas penutupan hari ini tadi itu udah harus beres. Jadi kayak saham-saham yang nama-namanya masuk itu tadi, kayak misalnya nama-nama ini ada Adaro, PTBA, ITMG dan lain-lain sebagainya, itu harus udah dibeli nih oleh si Wisdom Tree ini. Ya jadi makanya kayak bisa aja besok ini market sedikit kempes, sedikit koreksi. Tapi kalau ternyata indeks regionalnya nanti Amerika Serikat ternyata wah ini rebound signifikan, ya mungkin besok kita juga bisa aja hijau gitu. Oke, jadi kita tetap patokan sama market globalnya gimana ya kok ya? Oh ya kok kemarin ini kan ada China nih yang mendelay rilis result GDP-nya mereka ya kan ya kok. Nah kira-kira ini gimana sih kok? Ini kan orang juga khawatir ya kalau China ini akan ada perlambatan yang lebih lanjut nih dan kita lihat juga dari China Dragon Index ya yang Chinese company yang listed di bursa Amerika Serikat ini kan koreksinya lumayan dalam ya kok ya. Nah ini kira-kira nggak sih kok ke komoditas atau nanti ke IHSG nantinya? Oke. Ya ini gue tunjukin sedikit ya yang lu bahas tadi. Itu jadi ada namanya Nasdaq Golden Dragon China. Ini adalah isinya itu sektor-sektor atau perusahaan teknologi. Indi, Adaro, Medco, tutupan loncat. Oh bukan MSCI ya, tapi ini tadi Wisdom Tree namanya. Jadi mirip-mirip MSCI, tapi ini lebih kecil size-nya. Jadi karena ada rebalancing teman-teman. Ya balik lagi ke sini. Jadi isinya ini adalah saham-saham sektor teknologi China yang listed di Amerika Serikat. Jadi ada kayak si Alibaba dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu mungkin China ini ekonominya kan melambat, ya kan? Karena COVID, mereka sering lockdown dan sebagainya. Ya jadi ini yang membuat kayak wah sektor-sektor teknologinya pun ikut lesu, teman-teman. Ditambah lagi kan China dan Amerika Serikat ini hubungannya lagi kurang baik nih. Jadi kayak kalau lagi pacaran lagi berantem mungkin ya. Ya jadi kayak lagi ngambek-ngambekan, Joe Biden-nya bilang, "Oh, kita nggak mau ekspor chips dan semikonduktor ke lu deh. Daripada nanti teknologi gua lu colong," gitu kan. Ya jadi ada potensi China ini akan kesusahan nih untuk mendapatkan teknologinya karena udah di-ban sama Amerika Serikat. Nah, itu juga yang membuat sektor ini kembali terkoreksi. Jadi ada dua faktor sebenarnya kalau untuk sektor teknologi yang Nasdaq Golden Dragon ini. Cuman kalau kita lihat yang Nasdaq-nya sendiri, ini kan sudah mulai ada perlawanan nih, ya kan? Balik ya kan? Yang ini di MA-nya belum berhasil, ini udah sedikit ada perlawanan. Apakah berarti akan rebound? Gua nggak tahu, karena seperti yang kita bilang tadi,
mau S&P 500, mau Nasdaq, ya kan? Mungkin Nasdaq sedikit lebih susah lah karena sektor teknologi suku bunga naik lebih berat. Tapi kalau dari S&P ini ya kita ngelihat dari laporan keuangan. Yang paling penting sekarang laporan keuangan karena musimnya laporan keuangan. Kayak yang waktu bulan Juli laporan keuangan bagus, indeksnya naik. Mungkin pas sekarang laporan keuangan bagus, indeksnya nggak akan naiknya sekencang pas bulan Juli, sorry. Karena ya inflasinya masih tinggi dan lain sebagainya, orang-orang takut melambat, tapi at least bisa menjadi sentimen positif jangka pendek. Itu yang teman-teman perlu ingat. Makanya gua pakainya MA20. Kenapa MA20? Karena MA20 adalah tren jangka pendek. Ya kan? Kalau kita ngomongin, wah ini akan bullish jangka panjang, ya gua nggak pakai MA20 lah. Gua pakainya MA200 mungkin. Ya kan? Karena kita ngomonginnya bullish jangka pendek, kalau dia bisa bertahan di atas MA20, ya mungkin ada short rally. Atau bahasa kerennya kalau di Wall Street itu kan bear market rally. Nah, jadi di saat bear market selalu ada rally-rally kecil-kecil. Nah, itu. Jadi menurut gua itu yang perlu kita tunggu ya teman-teman, laporan keuangan. Iya, jadi tadi yang tentang short rally ini mungkin yang trading ini bisa manfaatin momentumnya ya kok ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita juga bahas indeks nih IHSG. Nah, kok boleh sambil show nggak untuk komposit IHSG chartnya nih? Nah, ini kan kemarin sebenarnya kalau teman-teman ada observasi nih, ketika marketnya turun-turun ini dari minggu lalu. Nah, strateginya kita kan waktu itu kita banyak rekomendasi untuk big caps juga ya kok ya. Seperti Ya. Telkom. Nah, hari ini juga ketika market rebound itu yang gerak paling kencang. Nah, kalau untuk small caps tadi ngomongin yang untuk trading kan ya. Sekarang karena ada earnings momentumnya. Nah, ada apa aja sih kok yang sebelum itu mungkin dari chartnya, ini kan cakep banget ya kok ya, Head and Shoulders, habis itu dia udah capai target penurunan, terus dia rebound ya. Nah, perkiraan arah ke depannya itu kayak gimana sih kok, dan kalau untuk yang, itu dulu deh kok. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ya, karena indeks ini kan ada gap di sekitaran 6740. Dan sebenarnya gapnya ini kan belum ketutup dengan sempurna. Pas waktu itu melemah mendekati 6740, tapi benar-benar belum benar-benar sampai ke situ, akhirnya dia rebound dulu. Oke. Makanya yang gue bilang, bentar ya biar semuanya bisa lihat chartnya lebih jelas. Oke, sembunyiin dulu bentar. Oke. Ya. Nah, ya jadi itu ya teman-teman. Jadi kayak gapnya sebenarnya belum ketutup, tapi habis itu dia mulai rebound kan. Reboundnya di sini sebenarnya kan lumayan cakep. Dia ngebentuk hammernya, ada candle hammer, terus kembali bergerak menguat Ya, kayak yang gue bilang, ini sebenarnya dia udah masuk ke area resistannya lagi kan. Resisten pertama udah di break nih 6929. Jadi besok ada potensi untuk koreksi sebenarnya. Koreksi ya wajar-wajar aja karena menguatnya juga udah cukup signifikan kan dari 6.700-an. Ya bisa dibilang menguat terus ini nonstop selama 4 hari. Ya terus kalau kita lihat sebenarnya untuk tren jangka pendeknya menurut gua dia tetap perlu balik ke atas MA20-nya dulu nih. Apakah bisa langsung digas kayak di sini pas dia break terus habis itu ngegas terus? Apakah ada koreksi dulu? Ya kita nggak tahu. Balik lagi itu nanti kita perhatiin juga di laporan keuangan, sentimennya dari Amerika Serikat, dari ekonomi global, dari China dan sebagainya, harga komoditas dan ini dan itu dan ini dan itu. Nah, cuman menurut gua itu yang perlu dipantau sih. Kalau kita ngomongin saham-sahamnya, tadi lu kan juga bilang sempet saham-saham yang kita jagoin ya. Selain mungkin kalau kayak batu bara, semuanya juga udah sering dengar. Medco ini sebenarnya juga salah satu yang menarik. Dia komoditas energi, minyak, yang earningsnya potensinya juga bagus, dan teknikalnya juga cakep nih teman-teman. Jadi dia sebenarnya kan bergerak sideways. Terus dia break. Kalau teman-teman perhatiin di sini itu kan dia belum ada yang benar-benar break dan tutup di atas itu kan. Ya ini kemarin break, sempat break, habis itu kempes lagi dan kempes lagi. Nah kalau besok masih mulai bisa bertahan di atas ini, at least beberapa hari ini dia pergerakannya kan udah bergerak di atas MA20-nya.
balik lagi kenapa gue selalu bilang MA20, 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 karena kita ngeliatin tren jangka pendek. Gua nggak bilang market ini udah bisa kembali rally, udah bisa kembali balik arah, makanya kita fokusnya di MA20 atau tren jangka pendeknya dulu. Selama dia masih bergerak di atas MA20 kayak ini, masih menarik, ya kita melihat dia masih ada potensi untuk kembali bergerak menguat ya. Mau dari Medco, dari Pegas, dan juga batubara lainnya. Nah, mungkin lu ada pertanyaan saham nih, apa nih? Sambil kita bahas. Oke, ini di kolom komen juga udah ada nih pertanyaan-pertanyaan mungkin. Wah, ini kita juga sebisanya ya, bahas. Ini kalau masih ada yang nanya soal bumi nih. Bumi menurut gua cakep, Bumi dan BRMS. Jadi indeks kita ini biar sehat ya perlu vitamin, kayak kita kalau manusia biar sehat kan harus minum vitamin B kompleks. Indeks juga perlu vitamin B kompleks tapi B-nya bakri. Dimana kalau pas vitamin saham-saham bakrinya hijau semua, market juga jadi semangat. Nah, Bumi ini menarik ya. Dia ini kan baru break dari flag-nya ini. Kalau teman-teman liatin, wah, dia break. Volume not bad lah. Ya kan, volume not bad. Dia berhasil break. Nah, kalau break ini targetnya berapa? Ya ini kan sebenarnya gampangnya gini. Dari flag-nya, dari pull-nya, kurang lebih kan kurang lebih kan di sini, teman. Ya di kisaran sini 200-220. Targetnya di situ. Ini Bumi. Jadi sebenarnya menarik. Supportnya di mana ya? Kita pakai yang low-nya terakhir deh di kisaran 151. Terus BRMS sekalian. Habis ada Bumi, terus ada BRMS-nya juga. Nah, BRMS ini juga sama nih. Dia nge-break dari double bottom. Teman-teman mungkin kan demen banget sama pattern-patternan. Wah, reversal. Wah, bullish. Semua naik. Ya kan? Ya, ini sebenarnya cukup menarik. Dia break dari double bottom. Ini terus break waktu itu break resisten. Selama dia bertahan di atas 172. Terus balik lagi ya. Ini kelihatan MA20 lagi. Dia ini udah break. Terus bertahan di atas MA20-nya. Jadi ini bisa digunakan sebagai support. Resisten di 199. Itu untuk bakri yang tadi. Oke, menarik nih. Oke, mungkin tunggu ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Apa nih? Untuk Akra dan Asi, mungkin yang terakhir deh sebelum kita invite Kariki ya. Oke. Nah, mungkin bakri satu lagi. Ini kalau bakrian menurut gua fokusnya di dua tadi aja, Bumi dan BRMS, karena ada Mr. S-nya di situ yang masuk. Jadi lebih ada potensi untuk naik. Tapi disclaimer on ya, belum tentu juga kalau ada dia naik gitu. Cuman ini bakri yang satu lagi juga sebenarnya menarik kalau dari sisi teknikal. Dia kan ngebentuk cup and handle ya, teman-teman. Lihat di sini. Jadi kalau memang ternyata dia bisa bertahan di atas 72, potensi menguat ke 84 dan 94. Ini BNBR. Terus tadi ada yang nanya apa, Ter? Astra ya? Astra hari ini blue chip yang nggak ikutan naik ya. Astra, karena kayaknya nggak ada masuk di sini ya. Astra. Yes, dia nggak ada masuk di rebalancing, jadi mungkin juga karena itu. Astra sebenarnya dia ini kan sekarang masih bertengger di sini. Ini kan sempat sideways di sini kan, 6275, 6525. Ya menurut gua belum akan kemana-mana sih. Supportnya di 6275 teman-teman. Oh. Ini untuk Astra. Jadi, menurut gua masih agak susah sih. Nah, tapi kalau untuk blue chip yang lain nih, hari ini kan udah menguat lumayan kenceng ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli untuk trading ini, apakah udah ketinggalan belum sih kok? Atau tunggu dulu dia tunggu retrace gitu? Kalau menurut gua, kalau blue chip ya, blue chip ini kan strategi kita kan buy on weakness. Karena teman-teman tahu kalau blue chip saham-saham big banks ini kan nggak bisa ya langsung satset lah. Jadi better menurut gua marketnya ini juga belum kembali ke bull market ya. Ini cuman bear market, tapi mungkin ada rally sesaat.
Ya, jadi strateginya sebenarnya masih sama kayak misalnya BRI, better ya buy on weakness. Karena ini kan sideways di sini, dia break sideways, terus habis itu turun lagi, ya ada potensi mungkin sideways juga ada di sini. Ya teman-teman lakukan cicil aja di area-area ini, ya kan. Terus sama kayak misalnya Bank Mandiri ini ya dia baru break. Bank Mandiri sebenarnya yang paling cakep, gua demen banget ini. Dia baru break, tapi besok kita lihat ya gimana pergerakannya. Kalau dia bisa bertahan di atas 9525, menarik banget. Bank Mandiri ini pergerakannya paling cakep dibandingkan bank-bank lainnya. Baik Mm-mm. lagi MA20 kan. Begitu Yap. dia break, belum bergerak turun di bawah MA20-nya loh. Mm-mm. Ya, jadi menurut gua selama dia nggak break, nggak turun ke bawah MA20, ya dia masih akan terus bergerak di sini untuk Bank Mandiri. Yap. BBCA. BBCA ya BBCA, teman-teman gak usah worry lah, laporan keuangan bagus, semua orang juga masih pakai Bank BCA, ya kan. Kalau Mm-mm. ada orang yang bilang, wah invest jangka panjang, ditinggal tidur melek, gue cuma ada satu saham, BBCA doang. Itu lu beli tinggal tidur, nggak bingung. Iya. BBCA juga sama. Ini kan sebenarnya kalau menurut gue lu bisa cicil-cicil akumulasi dekat-dekat 8.200. Oh. Terus blue chip satu lagi itu Telkom. Mm-mm. Telkom juga sama. Ya, udah kita sering call nih ya, buy on weakness gitu. Yes. Mm-mm. Sama nih, dekat-dekat support sini dia juga kembali bergerak rebound. Jadi menurut gua strateginya untuk blue chip ini sama, buy one weakness saja, karena kita ngelihat sentimennya sebenarnya belum berubah nih untuk potensi perlambatan ekonomi ya kan. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong perlambatan ekonomi, mungkin komennya bisa boleh lu nyalain, Ter, karena kan kita akan undang Ricky nih. Kita kan mau bahas sedikit mengenai makro nih. Jadi mungkin kita sekalian ngobrol-ngobrol bareng teman kita satu lagi ya. Oke, sebentar ya kok. Ini ini ikutan nge-lag nih HP-nya. Bentar ya. Iya, iya, iya. Iya. Lagi nggak. Bentar. Kalau nggak komennya tetap mati juga nggak apa-apa sih. Oh, tunggu sebentar ya. Ini layarnya lagi tidak bisa dipencet nih. Oh no. Sebentar kok.